Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepada kesempatan ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati agama kita, agama Islam, sehingga kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini marilah kita kaji surat Al-Ma'un. Perlu diketahui bahwa surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan merupakan surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Menurut mayoritas ulama, surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-17 yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni setelah turunnya surat At-Takasur dan sebelum surat Al-Kafirun. Sebagian ulama yang berpendapat surat ini Madaniyah karena di dalamnya ada ayat tentang orang munafik, orang yang baru ada di Madinah, baru masuk Islam tapi munafik. Sebagian ulama lainnya menjelaskan awal surat ini turun di Makkah, sedangkan ayat 4-7 turun di kota Madinah. Pemirsa budiman rahimakumullah, dinamakan surat Al-Ma'un yang berarti barang yang berguna, diambil dari ayat terakhir dari surat ini. Surat ini juga dinamakan surat Ad-Din, surat At-Tahdib, surat Al-Yatim, dan surat Al-Araita. Berikut ini adalah surat Al-Ma'un. Marilah kita baca secara bersama-sama, kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Pemirsa budiman rahimakumullah, adapun asbabun nuzulnya dari turunnya surat Al-Ma'un ini adalah sebagai berikut. Menurut Ibnu Abbas, asbabul nuzul surat Al-Ma'un ini terkait dengan As bin Wa'il. Menurut As-Sadli mengenai Walid bin Mughirah. Ada juga yang mengatakan terkait dengan Abu Jahal. Namun semuanya hampir sama. Mereka menyakiti anak yatim yang datang kepada mereka untuk meminta bantuan. Pemirsa budiman rahimakumullah, menurut Ibnu Jurayj terkait dengan Abu Sufyan yang biasa menyembelih unta untuk setiap pekan. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang telah disembelih itu. Namun ia tidak diberi, justru dihardi, justru diusir. Oleh karena itu, setelah peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 3 ayat pertama surat Al-Ma'un ini. Pemirsa budiman rahimakumullah, asbabun nuzul yang lain diriwayatkan dari Ibnu Mundir bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat keempat surat Al-Ma'un ini turun mengenai kaum munafik. Mereka memamerkan sholat mereka, namun tidak sholat jika tidak ada yang melihat, serta tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Pemirsa budiman rahimakumullah, untuk lebih mantapnya marilah kita kaji secara lebih mendalam tentang tafsir daripada surat Al-Ma'un ini. Yang pertama, surat Al-Ma'un ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata yukadzibu biddin artinya mendustakan atau mengingkari. Ini bisa berupa sikap batin, bisa pula berupa sikap lahir yang tampak dalam perbuatan. Kata ad-din secara bahasa bisa berarti agama, kepatuhan, atau pembalasan. Dalam ayat ini, ad-din sering diartikan agama, namun ia juga berarti pembalasan, karena seringkali Al-Quran ketika menggandengkan yukadzibu dengan ad-din artinya adalah mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat. Ibnu Katsir termasuk mufassirin yang memakai ad-din dengan hari pembalasan. Sehingga makna ayat ini, tahukah engkau hai Muhammad, orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Pemirsa budiman rahimakumullah, sementara ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardi anak yatim. Kata zalika digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang jauh. Zalika di sini memberikan kesan betapa jauhnya
orang itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata yatu'u artinya mendorong dengan keras, namun maknanya tidak terlalu dorongan fisik, namun juga mencakup segala penganiayaan dan gangguan. Al-yatim berasal dari kata yutim, yang artinya kesendirian. Permata yang indah dan tidak ada bandingannya disebut ad-durra al-yatimah pada manusia, yaitu yatim digunakan untuk anak yang belum dewasa dan ayahnya telah wafat. Ibnu Katsir menjelaskan, orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan itu adalah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya dan tidak memberinya makan, serta tidak memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Pemirsa budiman rahimakumullah, sementara surat Al-Maun ayat ke-3, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kata yahuddu artinya adalah menganjurkan kalaupun tidak memiliki apa-apa. Seseorang dituntut minimal menjadi orang yang menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Kata to'am berarti makanan atau pangan. Ayat ini tidak menggunakan kata it'am yang artinya memberi makan, agar setiap orang yang melakukannya tidak merasa dirinya telah memberi makan, namun ia hanya memberikan makanan yang pada hakikatnya bukan miliknya, melainkan hak orang-orang miskin itu. Dua ayat yang menjelaskan karakter pendusta agama ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Surat Al-Fajr ayat 17 sampai dengan ayat 18. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, sementara tafsir ayat yang keempat dari surat Al-Maun ini adalah fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Huruf fa pada ayat ini menggabungkan 3 ayat pertama dengan ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, bahwa orang-orang yang mendustakan agama dan yang mendustakan hari pembalasan, selain mereka suka menghardik anak yatim dan juga tidak mau memberi makan orang-orang miskin, mereka juga dihinggapi penyakit riya. Karenanya banyak para ulama yang tidak sependapat jika surat Al-Maun ini diturunkan terpisah. 3 ayat pertama di kota Mekah, sementara 4 ayat terakhir diturunkan di Madinah. Namun surat ini diturunkan sekaligus jika memperhatikan rangkaian ayatnya yang membentuk satu kesatuan. Pemirsa budiman rahimakumullah, sementara kata wail artinya adalah kebinasaan atau kecelakaan yang menimpa akibat pelanggaran atau kedurhakaan. Al-musallin biasa diartikan orang-orang yang sholat. Namun dalam ayat ini sholatnya tidak sempurna karena tidak didahului dengan kata yang syakar dengan akidah. Penjelasannya pada ayat berikutnya, sehingga tidak boleh membaca ayat ini berhenti di sini. Ia menggunakan waqaf lazim yang harus dilanjutkan dengan ayat berikutnya sebagai penjelasan. Menurut Ibnu Abbas, al-musallin yang celaka pada ayat ini adalah orang yang sudah berkewajiban sholat,
namun mereka melalaikannya. Menurut Masyruk, maksudnya adalah orang yang mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Sedangkan menurut Atha ibnu Dinar, maksudnya adalah orang yang menunda-nunda sholatnya. Pemirsa budiman rahimakumullah, sementara tafsir surat Al-Ma'un ayat yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata an berarti tentang atau menyangkut. Jika ayat ini menggunakan kata fi, ia berarti kecaman terhadap orang yang lalai dalam sholatnya, dalam arti tidak khusyuk. Namun ayat ini menggunakan kata an, sehingga ia adalah kecaman terhadap orang-orang yang lalai dari esensi, makna, dan tujuan orang itu untuk melaksanakan sholat. Kata syahun artinya berasal dari kata syah, yang artinya lupa atau lalai, yaitu seseorang yang hatinya menuju kepada sesuatu yang lain sehingga melalaikan tujuan utamanya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud dalam surat Al-Ma'un ayat 4-6 ini adalah orang-orang munafik. Mereka mengerjakan sholat saat bersama orang lain, namun tidak mengerjakannya ketika orang-orang munafik itu sendirian. Mereka mengerjakan sholat, tetapi tidak menegakkan sholat. Mereka menunaikan gerakan-gerakan sholat dan mengucapkan bacaan sholat, tetapi hati mereka tidak hidup bersama sholat dan tidak hidup dengannya. Menurut Syed Qutb di dalam tafsir fi Zilail Quran, ruh-ruh orang munafik, ruh-ruh mereka tidak menghadirkan hakikat sholat dan hakikat bacaan-bacaan, hakikat doa-doa dan zikir-zikir yang ada pada sholat itu. Mereka melakukan sholat hanya untuk dipuji orang lain. Artinya mereka berbuat riya. Jadi bukan benar-benar ikhlas mengerjakan sholat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa budiman rahimakumullah, sementara tafsir surat Al-Ma'un ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Kata yura'un berasal dari kata ro'ah, yang artinya adalah melihat. Dari akar kata yang sama lahir kata riya, yaitu orang yang melakukan pekerjaan sambil melihat manusia, sehingga jika tidak ada yang melihatnya, mereka tidak melakukan pekerjaan itu. Secara istilah, riya berarti melakukan suatu pekerjaan bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan popularitas di hadapan manusia. Yang paling terkena di dalam ayat ini adalah orang-orang munafik. Namun kita juga harus waspada jika ada riya di dalam diri kita masing-masing. Pemirsa budiman rahimakumullah, sementara tafsir daripada surat Al-Ma'un ayat yang ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Kata al-ma'un berasal dari kata al-ma'an, yang artinya sedikit. Ia juga bisa berasal dari kata ma'unah, yang artinya bantuan, dengan mengganti ta' marbutoh dengan alif dan diletakkan sesudah mim, sehingga al-ma'un adalah sedikit bantuan yang berguna. Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-ma'un adalah zakat. Sebagian sahabat Nabi mengatakan al-ma'un adalah sedekah. Ibnu Mas'ud mengatakan al-ma'un adalah barang yang biasa dipinjam seperti panci.
Sedangkan Mujahid mengatakan maknanya adalah peralatan rumah tangga. Ikrimah merangkum semua pendapat itu. Ia menjelaskan bahwa puncak al-ma'un adalah zakat mal. Sedangkan yang paling rendah adalah meminjamkan ayaan, meminjamkan timba, meminjamkan jarum. Dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan mereka adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Juga tidak mau berbuat baik kepada sesama manusia, tidak mau menolong orang lain, bahkan tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain, meskipun barang itu akan kembali dalam kondisi utuh. Mereka juga menolak untuk berzakat. Seorang mufassir Buya Hamka termasuk yang berpendapat surat Al-Ma'un ini diturunkan di Madinah. Surat yang pendek ini diturunkan di Madinah untuk menghardik orang-orang munafik yang ada pada masa itu, yang bersorak-sorai keras padahal sakunya dijahit rapat. Ditulis di dalam tafsir Al-Asyar. Demikianlah pemirsa budiman rahimakumullah, kajian tentang surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya, bermanfaat bagi kita semuanya, dan terhindar dari orang-orang seperti orang-orang munafik. Demikian yang kita kaji pada hari ini. Marilah kita tutup kajian pada hari ini dengan baca doa ghufar majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.